pengalaman beliau pernah melihat di waktu beliau di Kumbani bahwasanya ada orang wudhu di tempat yang dinilai bahwasanya tempatnya tidak besar, di gayung misalnya yang kayak gini ya. Nah, terus kemudian digunakan untuk bersuci. Terus kemudian air setelah dia bersuci itu airnya dibiarkan ya. Nah, terus kemudian nenek itu tadi itu menjawab bahwasanya air ini tidak bisa dipakai wudhu lagi seperti itu. Ya, cuma nenek jawab sini, kita banyak ngobrol gitu. Mungkin ini beda manhaj katanya gitu. Jadi pertanyaan itu adalah apakah sah atau tidak berwudhu di dalam tempat yang kecil ini tadi? Itu pertanyaan berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya saya bertanya sah atau tidaknya, misalnya berwudhu menggunakan hanya satu gayung saja, misalnya air yang ada di dalam gayung itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa? Karena saya pribadi berwudhu itu seperti itu. Iya. 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 Paham. Karena saya berwudhu seperti itu kenapa? Karena belum lama ini kejadian di rumah itu hampir 4-5 hari itu air tidak jalan. Karena memang hemat air, itu saya berwudhu itu hanya satu gayung saja. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya air ini bisa kita kategorikan air mustamal apabila syaratnya itu tuh terpenuhi 4 ini tadi, baru bisa kita bilang airnya mustamal. Nah, untuk menghindari bagaimana bisa tidak mustamal air ini, itu harus dengan syarat keempat, anla yanwil iftirah, bahwasanya kita ini itu di saat kita berwudu, misalnya kalau kita tidak ada niat, kita air ini kita pakai ini misalnya yang di dalam gayung ini, kita pakai untuk berwudu, misalnya kita celupkan untuk berwudu, maka batallah dia kesuciannya, maka termasuklah dia air mustamal. Tapi kalau nenek masukkan tangan nenek dicelupkan ke dalam gayung itu, tapi dengan niat hanya untuk mencelupkan saja, tidak dengan niat untuk berwudu, maka syaratnya tidak terpenuhi, maka tetap dikategorikan airnya suci. Seperti itu. Makanya ini gayungnya nih ya. Misalnya saya pakai untuk membasuh wajah, misalnya kan, anggota tubuh kan, anggota wudu kan, saya celupkan, terus kemudian saya pakai untuk bersuci, terus kemudian saya celupkan lagi. Oke. Nah, air yang saya celupkan ini yang kedua kalinya itu tidak dengan niat saya pakai untuk berwudu, tapi hanya untuk mencelup saja. Maka syaratnya itu tidak terpenuhi karena tadi saya niatnya hanya untuk mencelup. Saya datangkan niat untuk mencelup, bukan untuk berwudu. Maka akhirnya tidak dikatakan mustamal. Begitu. Gimana? Nah, kalau misalnya niatnya wudu, misalnya batal, maka akhirnya dikategorikan mustamal. Tapi di dalam kaidah nahkumu bil dhahir wallahu yatawalla sarair. Kita kan hanya bisa menghukumi secara zahir saja. Walau untuk perkara-perkara sir, perkara-perkara niat, batin kan, perkara hati kan, itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita hanya menghukumi mungkin dia ini berwudu niatnya itu hanya untuk bercelup saja, gitu. Karena kan kita kan harus husnuzon, tidak boleh suudzon, seperti itu. Ini Pak Ustaz kan mau di waktu sholat nih. Ya. Udah kerjaan, jadi pulang. Jadi dikenal dari Tasikmalaya menuju ke Pamijahan masih Tasikmalaya itu kan makam Aulia. Iya. Jadi beliau dari bilang mau sholat kan ambil air wudhu tuh biasa berdoa begini, niatnya mungkin langsung gitu. Biasa seperti tangan, muka, tangan ke rambut, kaki, apalagi itu wudhu. Makanya kawan-kawan nenek itu wudhu seperti itu boleh karena penjelasan ulama kan seperti Ustaz tadi, ketika air 1 ember pakai ambil air wudhu, ketika pacikan airnya naikkan pakai wudhu itu berarti itu mustamal. Apalagi ini air sedikit termasuk sedikit, kalau kurang dari 2 ya. Lalu dicelupkan, pertama kan biasa mukanya, langsung ke tangan, dan seterusnya. Berarti itu wudhu. Nah, jadi tanya-tanya lah kawannya, seperti ini wudhu kata Pak Ustaz, apa
nenek tanyakan ini, apakah nenek bilang ini supaya kawan-kawan nenek diam, jangan banyak ngobrol, mungkin lain manhaj, itu Pak. Yang kita dapat. Mazhabnya sama dengan kita mazhab Syafi'i. Itu sebenarnya pertanyaan nenek itu akan dijawab nanti di bab wudu sebenarnya. Kan wudu itu nanti dijelaskan tentang tata cara berwudu. Bagaimana kita berwudu dengan air yang sedikit di dalam satu wadah misalnya. Nah itu sebenarnya itu dijelaskan di bab yang lain, bukan di bab air. Karena di bab air ini hanya menjelaskan tentang airnya saja. Tapi insya Allah di topik insya Allah akan saya jawab. Nenek, kalau misalnya nenek berkata mazhab lain pun sama. Mazhab lain itu hukumnya itu tentang cara berwudu itu tidak jauh berbeda. Hanya khilaf itu di bagian rambutnya saja. Cuma itu udah lain sudah. Balik lagi ke nenek. Kalau misalnya bertanya apakah airnya musta'mal atau tidak, maka kami itu diajarkan bagaimana bisa menjadi sah dan tetap sah untuk kita berwudu dengan satu bejana ini, dengan air sedikit ini. Bagaimana caranya? Itu adalah dengan cara kalau kita misalnya untuk berhati-hati dan tidak mau airnya itu dikatakan musta'mal, maka jangan dicelup. Karena kalau misalnya dicelup, ibu itu masih ragu, kan dicelup, akhirnya dites musta'mal atau enggak. Walaupun kita niatnya hanya untuk mencelup, tapi kan otomatis di dalam hati tetap aja ada niat wudu kan. Ya udah berarti jangan dicelup, tapi ditetes seperti itu. Itu kan lebih menghindari dan lebih membuat kita tenang untuk menghindari air musta'mal. Dan yang kedua, tata cara berwudu yang benar menggunakan air yang sedikit itu adalah setelah kita ambil airnya, kita menjauh supaya airnya tidak terciprat atau masuk seperti itu. Bagaimana ini? Insyaallah ya. Karena nenek berkata gini, tentang air musta'mal apa saja, dan yang nenek ini. Air musta'mal kata Pak, air sedikit kan bisa terbendek. Dulu kita karena nenek dicontohkan gini, kalau wudu air sedikit itu, ibu bawa jauh supaya tidak netes. Dilakukan begini, itu lagi itu kan. Benar. Nah itu untuk membuat kita tuh lebih nyaman dalam berwudu. Karena apa? Karena menjauhkan hati kita dari hal-hal yang syak tadi, ragu tadi. Nah, ya nih ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, ke ibu siapa? Ya, Bu Julia. Tadi ibu bertanya bahwasanya air di kelotok itu kan kebanyakan digunakan langsung diambil dari sungai yang dilewati itu kan, dan airnya itu kan dalam keadaan kotor. Bisa kita pakai berwudu atau tidak? Ya kan ya ibu ya. Nah, seperti ini ibu Edi. Tadi saya sampaikan sebenarnya itu fikih ini tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat seperti pagi ini. Sebenarnya itu butuh satu forum yang membutuhkan waktu yang agak lama. Karena fikih ini tidak bisa disampaikan setengah-setengah. Karena kejadiannya seperti ini akan membuat orang tidak paham dan pahamnya setengah-setengah, dan ini bahaya. Karena fikih ini itu fondasi kita untuk bisa kita beribadah. Nah, pertanyaan Ibu Haji sudah bagus, dan itu banyak juga yang dipertanyakan bahwasanya tadi saya sampaikan bahwasanya air mutlak itu adalah air yang selamat dari tiga rukunnya ini. Warnanya selamat, baunya selamat, rasanya pun selamat. Tapi kan posisinya itu air kapuas itu yang dilewati kelotok itu airnya kan payau ya. Dan ini pun tidak jauh berbeda dengan keadaan saudara kita di Kamboja, di Satay itu kan mereka berwudu juga ada di masjid, mereka berwudunya langsung di sungainya, dan keadaan sungainya pun sama, payau, warnanya sudah berubah. Dan ini bisa kita kategorikan airnya itu suci atau tidak suci, benar ya Bu ya? Nah, sebenarnya di sini dijelaskan lagi bahwasanya al-mutaghayyir ya, al-mutaghayyir bi mukhalitin la yastaghni ma'anhu ka'tinin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa marhi wa mutaghayyir bi tuli muqti fa innahu tahurun. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya air, apalagi posisinya air di sungai ini kan di atas 2 kula kan. Tadi saya sampaikan 2 kula itu kan 216 liter, ya kan ya. Air sungai Kapuas tentu jauh di atas itu kan. Nah, berarti hukumnya kalau di atas 2 kula itu lebih mudah kita menghukuminya. Pertama, setelah kita mengetahui ternyata airnya itu di atas 216 liter, itu hukumnya berarti hanya kita lihat 3 ini saja.
lihat warnanya, berubah atau tidak? Oh ternyata airnya berubah. Oke, rasanya ternyata berubah juga. Rasa air bayar kan agak sedikit gimana adanya ya. Nah, terus kemudian baunya, mungkin baunya itu kan karena air sungai itu kan sudah banyak tercampur dengan banyak hal, maka rasanya pun baunya pun berubah. Nah, namun apakah boleh tetap kita gunakan untuk bersuci atau tidak? Itu jawabannya boleh. Kenapa? Karena saya pribadi juga waktu pulang dari Pontianak Rasau ke Teluk Batak, saya berwudu menggunakan air di kapal itu juga. Dan itu saya katakan sah. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwasanya wakala mutawajjir bi mukhalifin, air yang tercampur dengan sesuatu ya yang mencampurnya la yastarnil ma'anhu, yang dimana air sungai ini kan tidak bisa ngelak, yang dimana tanah misalnya kan ya, terus kemudian zat-zat yang membuat air sungai ini berubah, air ini kan tidak bisa ngelak, dia kan tetap mau berubah, karena kan aliran yang kita gunakan itu kan satu, dan hajat-hajat orang kan banyak kan ya, ada air yang kita gunakan untuk mandi, kita bersabun misalnya sampo, dan airnya nyampur dengan sampo-sampo kita, sabun-sabun kita, dan begitu pun dengan zat-zat yang lain bercampur lah ini. Terus kemudian ada tanah di sungai itu kan bukan tanah yang seperti kita tahu, tanah itu pasti tanah kayak lumpur gitu kan ya. Nah, lumpur ini kan kalau nyampur dengan air kan berubah warna air gitu kan ya. Itu gimana hukumnya? Hukumnya itu suci. Kenapa? Karena air sungai ini kan mau tetap berubah, karena dia la yastarni anhu, airnya itu tidak bisa terhindar dari perkara ini. Kalau ini dia bercampur dengan zat tin, tanah misalnya, dan lumut misalnya. Lumut kalau misalnya bercampur dengan air kan berubah warnanya agak hijau-hijauan kan ya. Itu gimana hukumnya? Boleh, tapi dengan satu syarat. Syaratnya itu adalah biltul mukrini. Biltul mukrini adalah air sungai ini itu tidak kita kacau berubahnya. Maksudnya itu adalah air sungai ini kan dia kan diamnya kan udah lama. Adanya sungai ini kan jauh sebelum kita ada kan ya. Nah, perubahan air ini kan berubah dengan sendirinya. Dia bercampur dengan tanah yang ada di dalamnya, dia bercampur dengan lumut yang ada, terus kemudian berubah airnya, berubah rasanya, warnanya dan baunya. Terus kemudian apa yang tetap kita bisa pakai bersuci atau tidak? Boleh. Ulama mengatakan airnya tetap suci. Karena apa? Karena tidak semua air itu tuh mentang-mentang kita tahu 4 kategori tadi yang saya sampaikan. Yang pertama air mutlak, itu semua air itu harus kita hukumi harus putih, warnanya harus jernih, rasanya harus segar, gitu kan ya? Tidak semua. Karena ada di beberapa keadaan yang dimana al-mahdurat al-darurat lebih al-mahdurat. Terkadang ada di beberapa keadaan yang dimana kalau memang keadaannya sudah sangat genting misalnya, dan juga keadaan sungai di Sungai Kampos itu kan memang dia itu tuh walaupun memang kita pengen terhindar, tapi mau nggak mau kita harus berwudu dengan air itu karena sudah tidak ada air lagi. Beda halnya kalau misalnya ibu tetap di dalam hati itu sama kayak misalnya Nenek Ayu tadi ingin terselamatkan dari keraguan itu, ini air ini sebenarnya suci, tapi ibu kan takut walaupun suci tapi kan airnya udah kental kan ya, udah payau, takut tercampur dengan misalnya entah itu kotoran misalnya atau tercampur dengan zat-zat yang lain. Maka untuk mewanti-wanti ibu bekal air sendiri, air mineral sendiri misalnya. Nah itu misalnya. Cuma kalau memang ibu lupa kan dan berwudu dengan air sungai ini, itu nggak apa-apa. Ulama katakan bahwasanya airnya seperti itu. Gimana pertama sebelum itu ibu paham kan bu ya? Dapat dipahami ya. Lanjut ke pertanyaan Bapak Haji Nazri. Yang pertanyaan beliau itu mencakup dua. Yang pertama itu beliau bertanya tentang air yang terkena mesin kapal itu kan menjadi air panas. Jadi maksud Bapak Haji Nazri mungkin bukan air musamah tapi air musyammas mungkin ya. Airnya itu tuh panas itu tadi itu airnya air musyammas, bisa kita pakai bersuci atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ulama bilang bahwa itu air musyammas itu bisa kita pakai bersuci, tapi makruh. Dan panas yang ada di kapal itu kan panasnya bukan karena matahari. Ulama mengatakan panasnya itu harus karena matahari, maka bisa kita hukumi makruh. Tapi panas airnya kan bukan karena matahari, tapi karena mesin.
Dan panas yang masih ini tidak seperti panas matahari. Karena panas matahari ulama katakan itu bisa menyebabkan banyak penyakit, salah satunya penyakit kulit, kusta. Kalau panas karena mesin itu kan enggak. Kayak misalnya kita masak air di atas kompor kan air juga panas itu. Nah, itu enggak membuat zat air itu menjadi makruh, enggak. Airnya tetap bisa kita pakai bersuci gitu. Pertanyaan kedua adalah Bapak Haji Nazir tadi bilang bahwasanya air keran misalnya setelah kita tangkap kan airnya kena tangan terlebih dahulu ini kan ya anggota tubuh, terus kemudian kita basuh muka atau air tangan udah jatuh terlebih dahulu ke kaki misalnya. Air ini bisa atau tidak kita pakai bersuci? Airnya ini mustamal atau tidak? Karena sudah terlebih dahulu menempel di anggota wudhu kita, yaitu tangan. Nah, tadi saya jelaskan tadi ke Bapak Haji bahwasanya air mustamal itu bisa dikategorikan air mustamal itu dengan 4 syarat. Salah satu syaratnya itu ayan fasila anil harus terpisah dari anggota tubuh. Air wudhu yang kita tampung ini di tangan kita ini kan pas kita mau ke muka itu tidak terpisah. Nah, maka syaratnya tidak terpenuhi. Syarat terpenuhi bisa dikatakan air sama. Itu airnya itu harus terlepas dari anggota tubuh kita, menetes. Nah, air tetesan itu yang terlepas dari anggota tubuh kita itu baru dinamakan air bersama. Tapi air yang kita tampung menggunakan tangan, terus kemudian kita langsung berwudu, airnya masih nempel di tangan, langsung kita ke muka. Nah, itu air yang masih mengalir, yang belum terputus atau terlepas dari tubuh kita, itu airnya itu belum kita kategorikan air